Oke, di video kali ini kita akan mempelajari tentang visualisasi data. Jadi buat yang belum tahu visualisasi itu apa, jadi visualisasi itu gampangnya seperti kita menggambarkan ya. Jadi kita menggambarkan bagaimana tentang data tersebut. Nah, di sini kan memvisualisasikan data dengan Python ya, lebih tepatnya data ekonomi dengan Python. Nah, jadi secara ekonomi modern teman-teman, memakai grafik untuk membaca tren ekonomi itu sangatlah penting gitu ya. Nah, ya, di sini kita akan menggunakan namanya library yang bisa dipakai. Jadi library itu adalah seperti alat bantuan ya atau alat tools bantuannya. Nah, kita akan menggunakan namanya Matplotlib dan Pandas. Nah, oke. Jadi sebelum itu langsung masuk teman-teman ke jangan lupa buka dulu Google Colab-nya ya. Di sini aku buat seperti biasa aku buat dulu teksnya ya. Di sini aku buat grafik pertumbuhan ekonomi. Grafik pertumbuhan ekonomi. Oke, sudah seperti ini teman-teman ya. Ini aku tutup aja. Nah, oke, di sini aku langsung buat tambahkan kode teman-teman ya. Nah, di sinilah kita untuk melakukan codingannya ya seperti biasa ya. Nah, jadi dalam Python itu ada yang namanya tools teman-teman. Jadi toolsnya itu apa? Tools sorry, maksudnya library itu apa? Jadi library adalah alat kita untuk melakukan mengimport dari kita minta bantuan dari website lain. Gampangnya seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi caranya gimana? Teman-teman langsung klik namanya import. Jadi importnya kita kayak memasukkan gitu ya. Udah gini langsung kita enter aja, kita memasukkan gitu. Nah, di sini aku pakai Matplotlib ya. Di sana ikuti aja Matplotlib. Nah, seperti ini ya. Oke, saya seperti ini Matplotlib. Oke. Nah, jadi Matplotlib ini library-nya ya, termasuk dari library-nya. Import ini memasukkan. Matplotlib ini adalah library-nya. Berarti masukkan library ini. Nah, di sini aku buat titik py, kita pakai pplot ya. Jadi pplot itu seperti sama juga kayak matplotlib, dia library teman-teman ya. Nah, oke di sini aku buat as atau alias gitu ya. Saya buat plt. Nah, plt kalau seperti ini langsung kita enter ya. Nah, di sini langsung kita buat pertumbuhan ekonominya dari tahunnya ya. Nah, jadi contoh misalnya kayak ekonomi di sini kita maksudnya kurang sama dengan. Nah, di sini kita masukkan datanya tuh dari tahun 2021. Nah, di sini saya masukkan datanya 2021. Saya buat koma 2022, koma 2023, koma 2024. Oke, nah udahlah segini aja lah, biar nggak terlalu banyak ya. Nah, oke sudah seperti ini langsung aku enterkan. Nah, jadi kan setiap tahun itu kan pasti GDP kita beda-beda ya. Ingat konsep GDP. GDP itu pasti beda-beda setiap tahun ya. Nah, di tahun 2021 GDP kita taruhlah contohnya misalnya 4.000 di sini ya. 4.000 ini contoh aja teman-teman ya. 4.000 di sini aku buat tahun 2022 naik ya 5.000. Tahun 2023 naik 6.000. Oke. Tahun 2024 naik 7.000. Nah, ini kan artinya kan semakinnya meningkat ya. Nah, oke di sini aku langsung buat PLT. PLT ini kita masukkan tadi. Nah, yang di sini ya PLT. Di sini saya buat titik lagi, saya buat plot. Nah, plot ini cara kita menggunakannya. Di sini aku buat masukkan isi data yang ada di sini, tahun dan GDP. Di sini aku masukkan tahun, oke, koma aku buat GDP. Nah, oke, sudah seperti ini. Kalau udah seperti ini langsung kita enter dulu ya. Nah, jadi setiap GDP itu teman-teman ingat aja rumusnya ya. Jadi setiap GDP itu kan pasti beda-beda. Harus ada peningkatan antara tahun ke tahun ya. Nah, oke, setelah itu langsung buat GDP seperti ini. Aku langsung enter aja. Enter itu artinya ke bawah ya. PLT lagi kita buat di sini saya buat title. Title udah. Nah, di sini aku buat isinya ya. Isi dari title-nya namanya adalah pertumbuhan GDP gitu ya. Pertumbuhan GDP. Oke, nah kalau udah seperti ini aku enter lagi, aku buat lagi PLT. Kita buat di sini untuk labelnya ya. Di sini aku buat X label. Udah X label aku buat sini aku masukkan tahun. Oke, aku masukkan tahun. Nah, ini yang terakhir nih. Terakhir ini enggak ya. Oh, belum belum kita buat sekali lagi. Nah, di sini aku buat di sini PLT, aku buat oke, sebuat Y label. Kan ada X ya, pasti ada juga Y ya. Oke, seperti biasa aku masukkan datanya GDP. Nah, sini aku masukkan GDP. Oke, kalau udah seperti ini langsung aku enter sekali lagi PLT titik show. Nah, oke, kalau udah seperti ini coba kita jalankan ya.
Oke, maka dia akan sudah muncul ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Jadi yang pertama, ini aku jelasin dulu ya tentang grafiknya ya. Nah, di sini kita membuat grafik pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kan di sini ada namanya import, ada matplotlib import. Jadi import itu artinya masukkan. Nah, matplotlib map matplotlib ini maksudnya adalah library. Matplotlib adalah library dan pyplot juga library-nya. Nah, di sini kita masukkan library-nya dua ini. Kita pakai matplotlib dan pyplot. Nah, di sini Sales menggunakan namanya PLT. Jadi PLT itu kayak jenisnya ya. Nah, di sini aku membuat datanya. Di sini aku membuat datanya dari tahun dan GDP-nya. Jadi tahun 2021, 2022 sampai 2024, GDP-nya dari 4.000 sampai 7.000. Berarti GDP-nya ada peningkatan, oke? Terus aku di sini ada PLT tahun GDP, jadi PLT plot. Artinya aku memasukkan data yang ada di sini, tahun dan GDP. Nah, sudah aku masukkan PLT title, di sini pertumbuhan GDP. Nah, title ini untuk apa? PLT title ini untuk ini, untuk tulisan yang ada di sini, pertumbuhan GDP. Nah, kalau di sini aku buatnya pertumbuhan GDP Indonesia, contoh ya. Pertumbuhan GDP Indonesia. Oke, aku jalankan. Maka dia akan muncul seperti ini, pertumbuhan GDP Indonesia pula jadinya, astagfirullah. Oke, Indonesia ya, GDP Indonesia. Di sini masuk muncul ya pertumbuhan GDP Indonesia. Nah, jadi yang di PLT title ini untuk membuat title-nya nih atau judulnya ya, pertumbuhan GDP Indonesia. Nah, kalau PLTX label ini tahun, nanti kita membuat untuk tahunnya. Nah, ini ya tahunnya di sini ya. Nih tahun 2021, 2021, tahun ke 0, 5, 20 gitu. Ini tak buat tahunnya ya. Nah, sementara yang kedua ini untuk PLTY label artinya GDP. Nah, GDP kan meningkat ya dari 4.500, 5.000, 5.000, 6.000 sampai 7.000. Nah, di sini kan cuma mendeklarasikan kan 4 data ya, tapi kenapa sini ada banyak? Nah, itu biasanya dari sesuai dengan aturan dari si library-nya. Nah, terus di sini ada terakhir PLT show. PLT show ini untuk menampilkan gambar ini. Nah, jadi kalau PLT show ini nggak ada, maka gambarnya nggak akan muncul. Coba kita tes ya. Kita tes, aku buat. Nah, pasti ini gambarnya nggak muncul ya, karena kita nggak menampilkan isinya gitu. Nah, ini kan lambat sekali nih ya. Nah, kan dia bingung gitu, rantai terputus, makanya nggak akan muncul ya. Nah. Oh, muncul juga. Oh, sekarang udah muncul. Sekarang udah muncul. Oke, nah. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman, like kalau teman-teman suka video seperti ini, dan share video ini kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat. Oke, kita sampai jumpa di video selanjutnya.